Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan, yaitu meliputi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam perspektif Islam, bagaimana genetika hereditas yang mempengaruhi perkembangan manusia, bagaimana faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia, bagaimana ketentuan Allah dalam perkembangan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan meliputi faktor hereditas, penurunan sifat genetik dari orang tua kepada anak, faktor lingkungan, dan faktor ketentuan Allah. Selain itu, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi juga dianugerahkan kebebasan berkehendak yang terbatas jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Allah adalah Maha Pencipta segala sesuatu dalam mengatur segala sesuatu. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Dia menyebutkan fakta mendasar yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas persetujuan dan kehendaknya. Dengan kata lain, Dia adalah penyebab utama dan mutlak dari segala yang terjadi. 1. Pengaruh hereditas dalam perkembangan. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan dalam sebuah hadis, pada saat konsepsi pembuahan ada dua hal yang terjadi. Dua hal itu adalah dominasi dan keunggulan. Dua hal itu dapat terjadi secara berurutan dan juga dapat terjadi berbeda. Dalam hal ini, jika sperma laki-laki dominan dan mengguling ovum perempuan, hasilnya akan menjadi laki-laki dan menyerupai ayahnya. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, hasilnya akan menjadi perempuan dan menyerupai ibunya. Namun, jika yang satu dominan tetapi yang lain menggulingnya, hasilnya akan menyerupai yang mendominasinya dan jenis kelaminnya akan menjadi sama dengan yang menggulingnya, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, 2. Pengaruh lingkungan dalam perkembangan. Bukti yang terkenal berkaitan dengan hal ini adalah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan bagaimana orang tua mempengaruhi agama, moral, dan psikologi umum dari sosialisasi dan perkembangan anak-anak mereka. Hadis ini merupakan bukti tekstual yang paling terkenal dari pengaruh lingkungan terhadap seseorang. Hadis ini berbunyi, tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, suci membawa disposisi Islam. Orang tuanya lah yang membuat ia Yahudi, mereka Yahudi Nasrani. Jika mereka Nasrani atau Majusi, jika mereka Majusi seperti binatang yang lahir sempurna. Adakah engkau melihat mereka terluka pada saat lahir? Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, pengaruh ketentuan Allah dalam perkembangan. Terdapat bukti yang substansial bersifat inti yang memperlihatkan bahwa herediter dan lingkungan semata-mata tidak dengan sendirinya menentukan pola perkembangan individu. Ada hal yang paling utama dalam persoalan tersebut, yaitu segalanya tergantung kehendak Allah. Contoh yang paling mencolok adalah riwayat Nabi Isa alaihissalam Ibnu Maryam. Allah membuatnya dalam berbicara dalam buayanya. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan bahasa merupakan bagian integral dari perkembangan kognitif. Dalam situasi normal, anak mulai berbicara. Yang kedua, kita akan membahas tentang genetika hereditas yang mempengaruhi perkembangan manusia. 1. Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai suatu totalitas karakter individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris orang tua melalui gen-gen. Penurunan sifat-sifat dari orang tua menganut prinsip reproduksi
konformitas, variasi, dan regresi filial. Warisan-warisan keturunan dari bapak, ibu, kakek, nenek yang tidak dapat direkayasa adalah sebagai berikut. 1. Bentuk tubuh dan warna kulit. 2. Sifat-sifat. 3. Inteligensi. 4. Bakat. 5. Penyakit. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul, dan keadaan sekitar dengan iklimnya, faunanya, dan floranya. Lingkungan memiliki faktor yang penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, karena setiap hari yang dilihat dan dihadapi adalah lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi seseorang bergantung pada keadaan lingkungan anak itu sendiri, jasmaninya serta rohaninya. Faktor lingkungan meliputi 1. Keluarga. 2. Sekolah. 3. Masyarakat. 4. Teman sebaya. 5. Keadaan alam sekitar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Para ahli psikologi perkembangan seringkali mempelajari kecepatan rata-rata atau tipikal proses perkembangan. Dari seluruh mamalia di bumi, manusia adalah yang paling imatur sejak lahir, karena ia memerlukan periode belajar, perkembangan, dan interaksi lebih panjang. Adapun salah satu tipikal perkembangan manusia dapat dilihat dari usia dia bisa berbicara, pembendaharaan dalam dirinya, tetapi biasanya para psikolog perkembangan lebih memperhatikan bagaimana dan mengapa di balik data tersebut, seperti bagaimana perilaku tersebut berkembang dan mengapa sebagai anak meloteh atau berjalan, apa perkembangan fisiologisnya, dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan. Dari pernyataan di atas, maka kita perlu mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah 1. Hereditaritas, bawaan atau keturunan. 2. Kondisi lingkungan. 3. Peran kematangan. 4. Status sosial. 5. Budaya, ras, dan etis. 6. Konteks sejarah. Yang keempat, kita akan membahas tentang ketentuan Allah dalam perkembangan manusia. Perkembangan merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh seorang manusia, baik itu perkembangan fisik, biologis, maupun mental. Sudah banyak teori-teori yang telah membahas tentang fase-fase perkembangan manusia. Misalnya teori perkembangan yang ditulis oleh Harlock, Santrok, dan Papalia, mulai dari fase prenatal, pasca natal, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Teori-teori tersebut belum ada yang membahas tentang kehidupan manusia ketika pasca kematian, dan tidak dibahasnya aspek spiritual pada manusia. Untuk itu, dalam materi kali ini akan dibahas psikologi perkembangan Islami tentang rentang perkembangan manusia, tidak hanya prenatal hingga kematian, tetapi juga membahas perkembangan pasca kematian. Kita sebagai umat Islam sangat perlu mempelajari psikologi perkembangan yang Islami, karena adanya perbedaan cara pandang dengan Barat. Barat dengan prinsip sekulernya tentu tidak mampu menjelaskan perkembangan manusia dengan komprehensi lengkap. Pengabaian aspek spiritualitas tentu tidak sejalan dengan kita seorang muslim, di mana kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fitrah ketuhanan. Pembahasan aspek perkembangan spiritualitas juga penting dalam pembahasan perkembangan manusia. Adapun fase perkembangan dalam Al-Quran yaitu 1. Tahap pranatal sebelum kelahiran. 2. Tahap pasca natal 0 sampai 2 tahun. Tahap kanak-kanak 2 sampai 7 tahun. Tahap tamyiz 7 sampai 10 tahun. Tahap amrat 10 sampai 11 tahun. Tahap taklif 15 sampai 40 tahun. Tahap futuh 40 ke atas. Tahap pasca kematian
Perkembangan peserta didik Islami, salah satu hal yang penting bagaimana memahami perkembangan manusia secara keseluruhan, yaitu sejak pranatal, pasca natal 0 sampai 2 tahun, kanak-kanak 2 sampai 7 tahun, tamyiz 7 sampai 10 tahun, amrat 7 sampai 15 tahun, taklif 15 sampai 40 tahun, dan pasca kematian. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa adanya kehidupan manusia setelah meninggal. Hal inilah yang akan membedakan psikologi perkembangan menurut Barat dan Islam. Hal yang membedakan lagi yaitu pentingnya membahas aspek spiritualitas dan dalam pengembangan manusia, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tidak hanya lingkungan dan hereditas, tetapi ada yang lebih dominan yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.